Pergi ke sini. Tidak, ayo lewat sini. Tidak, tidak, ayo lewat jalan semula. Lu Yun memandang jiwa hitam yang ragu-ragu di persimpangan jalan dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Orang ini memang bukan orang bodoh di jalan raya, tapi dia tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang pasien yang sangat kesulitan dalam menentukan pilihan. Mereka telah berada di persimpangan jalan ini selama setengah jam. Dan persimpangan jalan ini adalah persimpangan nasib Wu Chao dan Zhao Hong ketika mereka berpisah. Sebelumnya keduanya bisa bergerak maju berdasarkan jejak kaki di tanah, namun sekarang sudah lebih baik. Kedua simpang tersebut penuh dengan jejak kaki. Hal ini tiba-tiba mengungkap identitas pasien Black Soul yang sangat kesulitan dalam memilih. Melihat jiwa hitam yang masih melompat-lompat di antara dua jalan, Lu Yun benar-benar tidak tahan lagi, jika gadis ini harus memilih dengan susah payah. Ketika reruntuhan kuno selesai, mereka mungkin tidak bisa keluar dari sini. Anda tahu, setidaknya ada selusin persimpangan jalan di belakang ini. Aneh rasanya mengatakan bahwa Lu Yun telah dengan jelas menandai setiap persimpangan jalan sebelumnya, tapi dia tidak melihat satupun di sepanjang jalan. Perlu Anda ketahui, marka yang dibuatnya tidak hanya rumit, tetapi lokasi setiap pertigaan jalan juga berbeda-beda, dan semuanya hancur. Dan berdasarkan pemahaman Lu Yun tentang karakter Zhao Hong, jika dia menghadapi begitu banyak persimpangan jalan, dia pasti ingin membuat beberapa tanda untuk mencegahnya berputar-putar. Namun, Lu Yun mengamati sepanjang jalan dan tidak melihat jejak yang ditinggalkan oleh keluarga Zhao. Adapun mayat yang menghilang secara misterius sebelum Lenovo, mungkinkah selain kelompok orang yang diketahui, ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan, berperan sebagai pemulung di istana. Tapi apa tujuannya melakukan ini? Lu Yun tidak mengerti, tapi dia harus berhati-hati. Tapi sebelum itu, ayo kita keluar dari pertigaan jalan ini dulu. Saudaraku jiwa, kamu harus istirahat dulu. Biarpun kamu tidak lelah, aku akan lelah hanya dengan melihatmu. Hah, saudara Su, apa yang kamu katakan salah? Pertimbangan yang cermat adalah pelajaran penting bagi kita untuk menghindari jalan memutar. Jiwa hitam berkata tidak setuju. Jadi, bagaimana kabarmu dengan pekerjaan rumahmu? Apakah ada kemajuan? Lu Yun berkata tanpa berkata-kata. Dia sangat terkesan dengan sulitnya membuat pilihan yang membuat Black Soul berbicara begitu elegan. Ini, belum berkembang, tapi akan segera terjadi. Aku punya firasat. Jiwa hitam berkata dengan percaya diri. Kamu bisa, jangan pura-pura bingung dan mengerti. Biarkan aku yang melakukannya. Saat Lu Yun berbicara, dia membungkuk dan melepas salah satu sepatunya dengan mulus. Jiwa gelap, saudara Su, apa yang kamu lakukan? Lempar sepatu dan tanyakan arah. Lu Yun berkata sambil membalikkan punggungnya dan melemparkan sepatunya tinggi-tinggi ke langit. Black Soul bungkam tentang fakta ini. Dia berkata dalam hatinya, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Butuh waktu lama bagi saya untuk melakukan ini. Patah. Itu mengenai kepala Black Soul tanpa memihak. Jiwa gelap, Lu Yun masih bingung saat itu. Dia menoleh dan mencari lama di tanah, tetapi dia tidak dapat menemukan sepatunya. Saudara Su, berhenti mencarinya. Di mana kamu bersamaku? Hei Hun menimbang sepatu Lu Yun dan berkata, sepertinya dia akan melancarkan serangan untuk menuduhnya. Melihat tudung jiwa hitam yang roboh dan postur jiwa hitam, Lu Yun hampir menebak apa yang baru saja terjadi. Tapi tidak mungkin Lu Yun mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Jadi Lu Yun memutuskan untuk mengambil inisiatif dan mengajukan keluhan terlebih dahulu. Ah, kakak jiwa, kenapa kamu mengambil sepatuku dulu? Itu tidak akan berhasil. Tidak, itu kamu. Black Soul hendak menjelaskan, tapi Lu Yun langsung menyela, dalam proses melempar sepatu dan menanyakan arah. Pengambilan sepatu oleh orang lain pasti akan menyebabkan kegagalan fungsi, dan bahkan mungkin mendapat serangan balik, menjebak Kastor di pertigaan ini, jalan selamanya. Saudara Su, apakah menurutmu aku akan mempercayai omong kosong seperti itu? Jiwa hitam berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, tahukah kamu pentingnya gaya rambut bagi seorang biksu? Dia adalah seorang biksu, terutama orang sepertiku. Menjadi pentolan seorang biksu yang menyembunyikan wajah tampannya dalam bayang-bayang, tahukah kamu apa artinya ini bagiku? Ini seperti melemparkan dua penis besar ke wajahku ketika aku masih muda dan sembrono. Petik 2. Lu Yun keluar dari Bia, dia tidak menyangka gadis ini punya begitu banyak drama. Katakan padaku, apakah itu disengaja atau tidak? Sengaja, oke, aku tahu itu. Kakak Su, kamu iri dengan gaya rambutku yang tampan dan keren. Jiwa hitam tiba-tiba mengubah wajahnya dan tertawa. Lu Yun, hai, mau tidak mau memilih pasien dengan kesulitan parah, dan dia adalah seorang narsisis. Lu Yun dengan marah mengambil kembali sepatu itu dari lawannya dan membuangnya lagi. Kemudian dia meletakkan sepatu itu di atas kakinya dan berjalan dengan tegas menuju jalan di mana sepatu itu tidak dilempar. Saudara Su, tunggu sebentar, apakah kamu salah jalan? Bukankah sepatumu terbentur ke arah lain? Jiwa hitam benar-benar bingung dengan manipulasi madu Lu Yun. Lu Yun menoleh dan berkata, Saudara Su, era macam apa ini? Bagaimana kita bisa percaya pada tahayul feodal seperti menanyakan arah dengan melempar sepatu? Kita harus percaya pada sains. Apakah kamu mengerti sains? Tuhan menginjak kudanya dan percaya pada sains.
Jiwa hitam mengeluh. Faktanya, Lu Yun memiliki serangga seperti jamur di Kasong Yuntian. Dengan Song Yuntian di sini, Lu Yun mungkin bisa berjalan ke tebing itu lagi dengan mata tertutup. Jadi Lu Yun menggunakan metode melempar sepatu untuk menanyakan arah, dan bersaing dengan atribut kesialan Song Yuntian. Lalu dia melakukan hal sebaliknya dan mengambil jalan yang tidak dipilihnya. Ini disebut menggunakan sihir untuk mengalahkan sihir. Setiap kali dia mencapai persimpangan jalan, Lu Yun mengikuti pola yang sama, yang membuat jiwa hitam yang mengikuti di belakangnya merasa mati rasa. Setiap kali Black Soul ingin membantah, Lu Yun akan membalas dengan percaya pada sains. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Lu Yun. Saat ini, Wu Chao dan yang lainnya sedang berpegangan tangan dan berayun di tebing. Naik ke sana, tunggu aku naik, dan kamu akan diberi hadiah. Wu Chao berkata sambil menaiki tangga. Kini nyawa ratusan anggota keluarga Wu semuanya tertuju pada satu perawat keluarga Wu, atau tepatnya, pada ketiga jarinya. Jika bukan karena 3 jari panti jompo keluarga Wu yang menempel di dinding, keluarga Wu pasti sudah lama belajar terjun bebas. Tuan muda, cepat, bawahan ini, cepat, aku tidak tahan lagi. Perawat keluarga Wu berkata bahwa saat ini, ketiga jarinya yang mengendalikan seluruh keluarga Wu telah berubah menjadi ungu kehijauan karena darah. Seluruh lengannya gemetar karena kelelahan. Tunggu, sekarang juga, aku akan ke sana sekarang juga, kata Wu Chao sambil menginjak kepala Antek. Saat ini, dia hanya berjarak kurang dari 1 orang dari tepi tebing. Namun ketika dia kurang beruntung, giginya tersangkut saat dia minum air. Tepat ketika Wu Chao hendak naik, tiba-tiba gunung itu berguncang karena suatu alasan. 3 jari penjaga yang mengertakkan gigi dan bertahan tidak bisa lagi bertahan di bawah kedipan ini. Wu Chao melihat ke arah tebing yang berada di sekitar sudut dan semakin menjauh darinya, dan dia mengeluarkan raungan enggan, tidak. Sialan, apa yang baru saja kamu tekan? Saudara jiwa, kamu membuat keributan besar. Lu Yun terbatuk dan berkata, aku juga tidak tahu. Jiwa hitam menepuk-nepuk tanah di kepalanya dan berkata, mereka baru saja berjalan ketika tiba-tiba terhenti oleh tembok batu. Secara kebetulan, tembok batu ini juga diberkati dengan hukum bumi. Dengan kekuatan mereka, sulit bagi mereka untuk membuka pintu dengan hukum bumi, sehingga tidak realistis untuk menembus tembok batu ini. Jadi saya hanya bisa mencoba melihat apakah saya bisa menemukan mekanisme bukaan di dinding sekitarnya. Setelah menyerah, kejadian itu terjadi begitu saja. Entah apa yang terjadi pada Black Soul. Dinding batu di depanku tidak bergerak, tapi seluruh gunung justru berguncang 2 kali. Mereka hampir mengubur keduanya hidup-hidup. Wu Chao yang malang dirugikan oleh kedua orang ini. Saudara jiwa, aku masih ingin hidup 2 tahun lagi. Kamu sebaiknya tetap di tempatmu sekarang. Aku tidak akan mengganggumu dengan hal-hal sepele seperti mencari agensi. Lu Yun berkata dengan rasa takut. Dia belum pulih dari lukanya. RH saat ini bekerja keras untuk membersihkan hukum tata ruang yang tersisa di tubuhnya. Dan dia juga secara khusus memberitahu Lu Yun untuk tidak menggunakan energi spiritual sampai lukanya pulih, untuk menghindari serangan balik dari hukum luar angkasa yang tersisa di tubuhnya. Jika terjadi tanah longsor saat ini, Lu Yun tidak punya pilihan selain dikubur hidup-hidup dan menunggu kematian. Lu Yun terus berpikir dalam hati, saya tidak dapat menemukan mekanisme dinding batu, saya tidak dapat menemukan mekanisme dinding batu. Kemudian Lu Yun menemukan tonjolan yang agak tidak mencolok di dinding batu. Dia telah menyadarinya sebelumnya, tapi itu tidak begitu jelas. Tapi ketika Lu Yun melihatnya sekarang, tonjolan itu seperti duri di sisinya daging. Lu Yun tidak bisa mengalihkan perhatiannya darinya. Jadi ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat dijelaskan atau dipahami. Jadi percayalah pada sains. Lu Yun menekan tonjolan itu dan mendengar suara gemuruh keras saat dinding batu terbuka. Sebuah istana bawah tanah perlahan terlihat oleh Lu Yun dan Hei Hun. Hanya saja pemandangan ini terbilang menakutkan. Saya melihat mayat di seluruh istana. Sekilas, setidaknya ada 40 atau 50 orang, mengenakan pakaian seragam keluarga Zhao. Lu Yun, yang telah melihat tumpukan mayat dan lautan darah, tentu saja tidak akan takut dengan pemandangan sekecil itu. Sebagai anggota geng pahlawan mabuk di kedai Suanyi, jiwa hitam tentu saja memiliki pengetahuan tertentu. Namun saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kesungguhan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Karena garis-garis kecil berwarna merah darah seperti sutra yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari celah di lantai istana saat ini, dan membungkus mayat penjaga keluarga Zhao. Bahkan ada yang terjerat garis berwarna merah darah menjadi kepompong ulat sutra berwarna merah. Tiba-tiba suara tumpul membuat Lu Yun dan Hei Hun kembali dari pikiran mereka. Mencari suara itu, mereka melihat kepompong ulat sutra berwarna merah darah tiba-tiba meledak, tapi tubuh panti jompo keluarga Zhao yang semula terbungkus di dalamnya telah hilang. Bahkan pakaian dan cincin penyimpanan pun tidak tertinggal. Pemandangan yang mengerikan. Pada saat ini, Lu Yun juga tiba-tiba menyadari mengapa aula utama dan gua, yang seharusnya berlumuran darah sebelumnya, sebersih seperti baru saja dijilat anjing. Ternyata dia tersedot oleh benang berwarna merah darah tersebut. Pada saat ini, garis tipis itu sepertinya memperhatikan Lu Yun dan mulai bergetar hebat.
Momen ini membangkitkan kewaspadaan Lu Yun dan jiwa hitam, dan mereka mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Tapi pemandangan aneh terjadi. Benang merah darah ini tidak menyerang Lu Yun dan keduanya, tapi dengan cepat ditarik ke celah di lantai. Lu Yun dan Hei Hun saling berpandangan, lalu berjalan keluar perlahan. RH, bagaimana pembersihannya? Lu Yun bertanya. Saya telah mencoba yang terbaik untuk menghapusnya, tetapi akan memakan waktu setidaknya 1,5 jam untuk menghapusnya sepenuhnya. Tapi saudara, jika situasinya mendesak, Anda juga dapat menggunakan energi spiritual. Jangan khawatir, tapi beberapa meridian tidak boleh dioperasi. Saya akan menunggu Anda. Saya akan menggunakan energi darah saya untuk memberi Anda standar, kata RH. Oke, maaf mengganggumu. RH, Lu Yun berkata, benar. RH, tahukah kamu apa itu benang sutra berwarna merah darah? Entahlah, saudaraku, karena ini adalah zaman kuno, ketika umat manusia baru saja menduduki dunia atas, dan itu adalah keadaan di mana 100 bunga bermekaran, jadi ada berbagai macam turunannya. Tapi kebanyakan dari itu air tidak bertahan sampai zaman kuno dan dihilangkan. Jadi, ada banyak teknik atau formasi rahasia yang tidak saya ketahui. RH menggelengkan kepalanya dan berkata, oke. Lu Yun menjawab, mengakhiri pembicaraan. Saat ini, mereka berdua telah mencapai tengah aula, tetapi orang-orang itu tidak menyerang atau bahkan muncul. Hal ini membuat Lu Yun bingung, mungkinkah benang merah darah ini hanya tertarik pada mayat. Saat Lu Yun berbicara, dia melihat jiwa hitam di sampingnya. Anggap saja itu memalukan bagi Black Soul. Saudara Su, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin menggunakan aku untuk eksperimen, kan? Kita bersaudara, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Lu Yun memutar matanya dan berkata, dengan mayat keluarga Zhao berserakan, mereka masih perlu membunuhmu. Itu tidak cukup sulit. Jiwa gelap, saudara Su, saya tidak tahu kenapa. Ketika saya mendengar apa yang Anda katakan, saya merasa seperti telah menyelamatkan hidup saya, tetapi kehilangan martabat saya. Yang ditanggapinya adalah kata-kata Lu Yun, lari. Kemudian suara gemuruh yang menusuk terdengar di telinganya. Saya melihat lusinan orang Gu berhamburan keluar dari tempat mereka datang. Menghadapi pria Gu yang mengancam, jiwa hitam bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk melarikan diri. Saudara Su, jangan takut, saya pernah bertemu monster tak berwajah ini di gurun sebelumnya, dan mereka mudah ditangani. Ini hanya sedikit lebih besar daripada yang ada di luar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jiwa hitam berkata dengan percaya diri. Lu Yun telah memusnahkan semua sarang kumbang di luar. Bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Apakah orang-orang Gu inilah yang dia takuti? Yang dia takuti adalah monster-monster yang dibentuk oleh orang-orang Gu ini yang dijahit menjadi satu. Saudara jiwa, jangan, kata-kata Lu Yun sudah terlambat satu langkah. Saya melihat pedang yang kuat dan berat menebas orang-orang Gu ke tanah. Kemanapun ia melewatinya, semua orang Gu dipotong menjadi dua bagian. Ketika Lu Yun melihat pemandangan ini, jantungnya berdebar kencang dan dia berteriak, sudah berakhir. Jiwa hitam yang tidak curiga masih berpura-pura, saudara Su. Pernahkah Anda melihatnya? Monster tak berwajah ini sangat mudah untuk dihadapi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda takuti. Lihat ke belakangmu dan kamu akan tahu apa yang aku takutkan. Setelah Lu Yun mengatakan ini, Sayazi langsung lari. Dia takut jika dia melambat sebentar, dia tidak akan bisa melarikan diri. Di belakang, ada apa di belakang? Bukankah itu hanya tumpukan pecahan? Saat Suke mengatakan ini, dia berbalik dan melihat monster setinggi puluhan kaki di belakangnya. Terutama aura menakutkan yang terpancar dari monster ini jelas berasal dari negeri dongeng emas. Dia sekarang akhirnya tahu mengapa Lu Yun melarikan diri. Saudara Su, tunggu aku, saudara. Jangan datang ke sini. Lu Yun berteriak pada jiwa hitam di belakangnya, target monster ini adalah kamu. Jangan ikuti aku. Saudara Su, apa yang kamu katakan sungguh membuatku sedih. Kita pernah bersumpah cinta abadi, kita bersumpah untuk tidak dilahirkan di tahun dan bulan yang sama, tetapi mati di tahun dan bulan yang sama. Apakah kamu lupa? Jiwa hitam berkata dengan penuh kasih sayang. Brengsek, sudah kubilang tadi, jangan lakukan apapun, lari. Kamu tidak mendengarkan, sekarang lebih baik, kamu dalam masalah, kamu tidak tahan lagi, kamu memikirkan aku, kesal saudara laki-laki. Lu Yun mengumpat dengan marah. Dia juga memikirkan cara untuk menyingkirkan monster di belakangnya. Lagi pula, istana ini sudah aneh. Jika kamu berlarian tanpa tujuan seperti ini dan secara tidak sengaja menabrak jebakan atau sejenisnya, itu akan memperburuk keadaan. Saudara Su, apa yang kamu bicarakan? Bukankah seharusnya saudara berbagi suka dan duka? Kata jiwa hitam sambil tertawa. Minggir, jika kamu melihat pintu di depan terbuka, ayo kita serang monster di belakang kita bersama-sama nanti. Ayo masuk selagi dia menahan serangan itu. Lu Yun mengungkapkan rencananya. Oke, tidak masalah, kata jiwa hitam sambil menepuk dadanya. Oke, tunggu instruksiku, dan ayo kita lakukan bersama. 5, 4, 1, jiwa gelap, ini, salah. Lakukan, jangan diam. Lu Yun mencabut pedang panjang dari pinggangnya, dan energi pedang itu meraung keras. Melihat ini,
Suke segera berhenti dan mengaktifkan niat pedang di tubuhnya. Cahaya pedang ditebas. Karena persiapan yang tergesa-gesa, cahaya pedang yang ditebas oleh jiwa hitam hampir tidak bertabrakan dengan energi pedang yang ditebas oleh Lu Yun. Tapi untungnya itu terhuyung-huyung. Kedua tebasan itu juga sedikit menghalangi langkah monster itu, dan Lu Yun serta keduanya mengambil kesempatan ini untuk masuk ke pintu di samping. Keduanya bekerja sama untuk mendorong pintu hingga tertutup. Sekarang hubungi orang-orang di cabang Suanyi Tavern dan lihat di mana mereka sekarang. Lu Yun memerintahkan. Ya, tapi lain kali saat kita menghitung mundur, bisakah itu terjadi begitu tiba-tiba? Saudara Su, saya hampir tidak bereaksi. Kata jiwa hitam, Anda harus waspada setiap saat. Medan perang berubah dengan cepat. Anda harus beradaptasi dengan situasi, bukan situasi yang beradaptasi dengan Anda. Apakah Anda mengerti? Lu Yun berkata tidak masuk akal dengan serius. Alasan kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan barusan hanya untuk membuat jiwa hitam bingung dan tidak patuh, jadi dia harus mengambil tindakan sekarang. Namun, menilai dari respon langsung Black Soul barusan, orang ini cukup mahir dalam bidang pedang, dan dia benar-benar dapat mengatur secara mikro cahaya pedang yang telah dipotong. Jiwa hitam seharusnya juga mempelajari seni ilmu pedang di zaman kuno. Saudaraku, kamu salah. Cara ilmu pedang di zaman kuno berbeda dengan cara ilmu pedang. Ia mengikuti jalan yang tak tertandingi dan aku adalah raja di dunia. Pedang pada jiwa hitam ini berbeda. Meskipun begitu masih tak tertandingi, itu juga merupakan kekuatan introvert. RH memperbaiki kesalahannya. Lalu menurut pendapatmu, teknik pedang yang dipraktikkan oleh jiwa hitam ini diciptakan olehnya. Ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, bahkan Lu Yun sendiri merasa sulit untuk mempercayainya. Meski sulit dipercaya, itu memang benar. Pria bernama Black Soul ini menciptakan jalur ilmu pedang yang unik baginya. Kata-kata RH membuat Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah jiwa hitam untuk kedua kalinya. Aku tidak menyangka pria yang biasanya tidak masuk akal ini menjadi begitu konyol. Itu sedikit mengejutkan Lu Yun. Saat ini, jiwa hitam baru saja membuka matanya, dan keduanya saling memandang, yang benar-benar agak canggung. Su, saudara Su, meskipun Anda dan saya dianggap saudara, kami tidak dapat melakukan sesuatu yang keterlaluan. Selain itu, orientasi seksual saya normal. Jika saudara Su memiliki gagasan ini, lebih baik segera menyerah pada gagasan ini. Mungkin. Lu Yun, brengsek, kamu bisa tetap di tempat yang kamu inginkan untuk menenangkan diri. Orientasi seksualku tidak menjadi masalah. Lalu kenapa kamu menatap mereka? Aku tertangkap di tempat. Jiwa hitam berteori. Bukankah aku menunggu kabar darimu? Aku benar-benar yakin padamu. Lagi pula, kamu mengenakan kerudung dan menutupi wajahmu dengan rapat, hanya menyisakan matamu yang terbuka. Apa yang bisa kulihat dari dirimu? Lu Yun berkata tanpa berkata-kata. Aneh kalau jiwa hitam ini ingin membuat jalur pedangnya sendiri. Dengan sirkuit otak ini, jika dia ingin mempelajari apa yang ditinggalkan para pendahulunya, dia tidak bisa berada pada saluran yang sama dengan para pendahulunya. Itu salah. Saudara Su, dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban. Apakah Anda memikirkan tentang pengendalian kaki, pengendalian tangan, pengendalian loli, dan pengendalian furui terbaru? Jika Anda tidak dapat melindungi semuanya, Anda hanyalah seorang merusak pemandangan. Di mana kontrolnya? Meskipun aku masih bisa menahan diri untuk tidak memukulmu, beritahu aku berita apa yang kamu dapat dari cabang Suanyi Tavern. Lu Yun menghela nafas panjang dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Jiwa hitam juga tahu bahwa Lu Yun tidak bercanda. Jika dia terus bersikap seperti orang bodoh, dia akan benar-benar dipukuli jika dia gagal melindungi dirinya sendiri. Cabang mengatakan bahwa ketika mereka memasuki istana, mereka memang tiba-tiba diserang oleh sekelompok monster tak berwajah. Setelah mereka ditangani, patung di depan aula utama mengeluarkan semburan cahaya yang menyilaukan dan membawa mereka pergi. Sekarang mereka tidak tahu di mana kamu. Patung, Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, apakah ada patung di istana yang baru saja kita tinggali? Jiwa hitam menggelengkan kepalanya, tidak. Kosong. Tidak ada apa-apa selain mayat. Sial, ini aneh. Lu Yun seperti biksu setinggi 2 kaki, sedikit bingung. Tunggu sebentar, saudara Su. Seseorang dari cabang telah menghubungi saya lagi. Kata jiwa gelap dan menutup matanya lagi. Lu Yun memeriksa tata letak dan kondisi istana kecil ini. Tadi, perhatianku tertuju pada Black Soul, dan aku lupa memeriksanya. Sebenarnya ada mural di dinding istana ini, dan mural yang pernah dilihat Lu Yun di gua sebelumnya juga ada di sana. Bahkan ada kelanjutannya, hanya saja Lu Yun tidak memahami kelanjutan ini. Pada mural sebelumnya, semua orang kecil berlutut di tanah dengan khusyuk, seolah-olah sedang berdoa lagi, namun sedetik berikutnya semua orang kecil ini terjatuh ke tanah. Melihat ke bawah, orang-orang kecil ini berdiri lagi, dan di atas mereka, sebuah totem yang bersinar seperti matahari muncul. Tapi ada juga seorang pria kecil yang tergambar dalam totem ini. Apa maksudmu, RH? Apakah kamu mengerti? RH berkata dengan tatapan serius, saudaraku. Kita mungkin tertipu. Reruntuhan kuno ini mungkin bisa menjadi kedok.
Lu Yun, apa maksudmu? RH, jika pemahaman saya tentang mural ini benar, reruntuhan kuno ini sebenarnya adalah lingkaran kelahiran kembali yang didirikan oleh Su Tiancheng agar dapat terlahir kembali melalui orang-orang yang memasuki dunia kecil ini di masa depan. Kata-kata RH mengejutkan Lu Yun, dan dia melihat mural itu lagi. Tidak mungkin. Lu Yun agak sulit dipercaya, lihat mural ini, bukankah semua penjahat yang jatuh ini berdiri lagi? Jika mereka benar-benar dikorbankan dan dilahirkan kembali, mereka seharusnya tidak berada di sana, bukan? Ini hanya tebakan pribadiku. Saudaraku, tidak ada dasar untuk itu. Kata RH. Jadi bagaimana jika dia benar-benar terlahir kembali? Ratusan juta tahun telah berlalu, dan metode yang ditinggalkan Su Tiancheng mungkin tidak berfungsi atau hilang seiring waktu. Lu Yun berkata tidak setuju. Selain fosil, tidak ada benda lain di dunia ini yang mampu bertahan dari erosi waktu. Saudara Su, sesuatu yang buruk telah terjadi. Suara jiwa hitam terdengar dari belakang. Ada apa? Lu Yun berbalik dan menatap Hei Hun dengan ekspresi serius di wajahnya dan bertanya. Orang-orang dari cabang baru saja mengirim berita bahwa Zhao Hong, wanita muda kedua dari keluarga Zhao, baru saja mengetahui dari mural di sana bahwa ada 4 jalan rahasia atau pintu rahasia di aula utama, masing-masing dengan ujian, dan hanya gelombang pertama lolos. Lu Yun memamerkan giginya dan berkata, dengan kata lain, kita telah bekerja sama sejak lama, tapi ternyata sia-sia. Jiwa hitam mengangguk. Tidak hanya itu, tapi jalannya dihalangi oleh monster itu. Lu Yun melanjutkan. Jiwa hitam mengangguk dengan kaku lagi. Hati Lu Yun sakit. Melihat jiwa gelap saja membuatku marah. Menghitung kali ini, dia sudah dibodohi 2 kali. Pertama kali saya memilih jalan yang salah dan terjatuh. Kedua kalinya saya memilih jalan yang benar tetapi melewatkan waktu. Tanyakan kepada orang-orang di cabang kedai Suanyi, apakah hanya mereka dan keluarga Zhao yang ada di sana? Apakah 2 keluarga lainnya ada di sana? Lu Yun tiba-tiba menyadari ada masalah, dan dia perlu menemukannya dari jiwa hitam untuk mendapatkan konfirmasi. Ada apa, Saudara Su? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Jiwa hitam bingung. Oh, jangan terlalu khawatir, tanyakan saja. Dengan ragu, jiwa hitam menutup matanya lagi. Dan Lu Yun berpikir dalam benaknya, jika hanya ada keluarga Zhao dan kedai Suanyi di sana, itu berarti keluarga Wu mungkin masih berada di jalan rahasia ini. Dan kemungkinan besar dia telah menempuh jalan yang tidak bisa kembali lagi dan jatuh dari gunung. Mendaki kembali lagi, jika kebetulan, dia bisa melihat pintu rahasia yang telah dia buka sebelumnya tetapi belum dimasuki. Ketika Lu Yun memikirkan hal ini, jantungnya berdetak kencang. Jika seperti yang diharapkan, bukankah mereka berdua akan tertinggal 1 langkah lagi? Lu Yun hampir marah ketika memikirkan hal ini. Dia menemukan jalan rahasia, yang membantu cabang kedai Suanyi dan keluarga Zhao. Dia juga menemukan pintu rahasia itu. Mungkinkah seseorang akan menempati sarang burung murai lagi? Saudara Su, cabang mengatakan bahwa tidak ada keluarga Wu dan keluarga Yan, hanya orang-orang dari cabang dan keluarga Zhao. Jiwa hitam membuka matanya dan berkata, ini adalah hasil yang paling tidak ingin didengar Lu Yun, dan juga hasil terburuk. Kita tidak punya banyak waktu lagi, Saudara Hun. Jiwa gelap, apa maksudmu, Kakak Su? Bisakah kita bersaudara berhenti bersikap sok saat berbicara satu sama lain? Itu membuatku terlihat seperti orang bodoh. Lu Yun memutar matanya dan berkata, kita harus segera menyingkirkan monster di luar pintu dan keluar dari sini, dan kita juga harus masuk sebelum keluarga Wu melalui pintu rahasia yang kita buka saat kita berada di pintu utama, Hall. Jika tidak, kita mungkin harus bekerja dengan sia-sia lagi. Brengsek, tunggu apa lagi? Keluar dan persetan dengannya. Jiwa hitam mencabut pisau panjang di punggungnya sebelum Lu Yun dapat menentukan rencananya. Pintu sudah dibuka. Lu Yun, kamu benar-benar harimau. Cepat bereinkarnasi. Lu Yun masih ingin menunggu sebentar, menunggu RH mengeluarkan hukum luar angkasa dari tubuhnya, lalu mengambil tindakan. Nah, jiwa hitam harimau ini langsung memicu pertempuran. Tapi detik berikutnya Lu Yun tertegun dan menatap jiwa hitam di sebelahnya dengan heran. Jiwa hitam yang memegang pisau panjang itu sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Dia jelas berdiri di sana dengan tatapan mendominasi, tampak seperti lelaki tua yang mengenakan jas hujan, membuat orang merasakan bahaya yang memancar darinya. Dalam sekejap, jiwa hitam menebas pedang panjangnya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi cahaya. Dengan bayangan hitam sepanjang puluhan meter, dia membunuh monster yang dijahit oleh orang-orang Gu. Awasi bulan dan raung. Monster itu seolah-olah terbuat dari kertas. Tanpa perlawanan apapun, ia dipotong-potong oleh jiwa hitam. Setelah memikirkannya sejenak, Lu Yun merasa bahwa dia mungkin tidak bisa menangkap gerakan jiwa hitam itu. Bas! Dengan pedang panjang di sarungnya, dan berdiri di depan tumpukan pecahan Gu, jiwa hitam berbalik dan menatap Lu Yun. Saudara Su, aku serahkan sisanya padamu. Setelah mengatakan itu, dia jatuh ke tanah dengan suara dentang. Lu Yun, Anda hanya memiliki 3 hal yang harus dilakukan dengan hubungan Anda, dan kemudian hubungan itu hilang setelah Anda melepaskannya. Melihat monster itu berkumpul dengan cepat di belakang jiwa hitam, Lu Yun tidak berani membuang waktu. Dia melangkah keras dengan kaki kirinya dan tubuhnya terlontar seperti bola meriam.
Pedang panjang itu terhunus, mengambil jiwa hitam di tanah, membawanya di punggungnya, melewati monster yang belum menyelesaikan perakitannya, dan langsung menuju jalan rahasia. Tapi bagaimanapun juga, Lu Yun terlalu naif. Saat dia berada kurang dari 3 sentimeter dari jalan rahasia, sebuah cakar tiba-tiba mencengkeram jiwa hitam di punggung Lu Yun. Dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Lu Yun berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa monster yang telah mengumpulkan bagian atas tubuhnya sebenarnya sedang mengejarnya. Terlebih lagi, monster ini sepertinya memiliki pikiran panjangnya beberapa meter. Pada saat ini, dia meraih paha jiwa hitam. Sekarang ada dua cara di depan Lu Yun, yang pertama adalah melepaskan jiwa hitam secara langsung dan dia bisa melarikan diri dengan selamat, dia hanya berjarak 3 sentimeter dari jalan rahasia. Yang kedua adalah berbalik dan melawan, pergi dengan jiwa hitam, tapi Lu Yun sendiri akan terluka. Ini adalah pilihan yang sulit. Menurut kepribadian Lu Yun di masa lalu, gadis ini pasti akan meninggalkan jiwa gelapnya dan melarikan diri sendirian. Lagi pula, aku hanya berteman dengan pria ini di tengah jalan, dan tidak ada persahabatan sama sekali. Terlebih lagi, dia masih dari Suanyi Tavern, jadi dia mungkin berada di pihak yang berlawanan suatu saat nanti. Tapi kali ini Lu Yun melakukan tindakan yang sangat berlawanan dengan karakternya. Dia ingin pergi dengan jiwa hitam, meskipun dia terluka. Karena Lu Yun merasakan sesuatu dari jiwa hitam yang pernah dia alami, tetapi kemudian menghilang tanpa alasan yang jelas niat awal. Niat awal terhadap Kendo. Dia tidak tahu kapan dia memulainya. Dalam mengejar efisiensi dan kerusakan ekstrim, dia memilih untuk mengikuti jalan yang telah diambil orang lain. Meskipun hal ini akan membuat kemajuan Lu Yun dalam Kendo lebih signifikan, kekurangannya juga terlihat jelas. Jiwa hitamlah yang membuatnya menyadari hal ini, dan jiwa hitamlah yang membuatnya mundur dari tepi jurang pada waktunya. Dia harus membawa gadis ini keluar dari sini apapun yang terjadi. Dan tidaklah buruk memiliki lawan seperti itu dalam perjalanan panjang kultivasi. Cahaya dingin setinggi 3 kaki menembus udara, menyebabkan riak kecil. Lu Yun menebas dengan pedang backhand-nya. Cakar yang memegang paha Black Soul tiba-tiba patah. Tapi saat ini, monster dengan hanya tubuh bagian atas telah mencapai Lu Yun, dan cakarnya yang bersinar dengan warna dingin menyambar Lu Yun. Dentang, dentang, dentang. Tabrakan berantakan disertai percikan api yang berterbangan di udara. Lu Yun menahan semua serangan acak monster itu dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang. Pedang panjang yang dipegang di tangannya sama fleksibelnya dengan bagian tubuhnya. Tiba-tiba, kekuatan aneh yang memutar terkompresi dari ruang sekitarnya, dan itu akan menghancurkan Lu Yun dan jiwa hitam menjadi bubur. Lu Yun tahu bahwa monster itu telah menggunakan hukum ruang angkasa, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia tidak mengontrol kekuatan hukum apapun. Dia hanya bisa menahannya dengan kuat, tapi Lu Yun bisa menahannya dengan kekuatan tubuh fisiknya, tapi jiwa hitam di punggungnya tidak bisa menahannya. Meskipun jiwa hitam memiliki beberapa atribut fisik dan lebih kuat dari biksu biasa, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan Lu Yun. Situasi saat ini adalah Lu Yun hampir tidak bisa menahannya. Jiwa hitam ini telah dikompres menjadi selembar kertas oleh ruang. Ini berarti jiwa hitam telah pingsan, jika tidak, Gaolu akan memberikan suara lumba-lumba kepada Lu Yun. Saudaraku, kamu harus melepaskan diri dari hukum luar angkasa ini sesegera mungkin, jika tidak hukum luar angkasa ini akan membangkitkan sisa kekuatan hukum luar angkasa di tubuhmu. Jika kedua kekuatan itu bergabung di dalam dan di luar, bahkan tubuh fisikmu pun akan terkoyak darah. Berkabut. Kata-kata RH membuat hati Lu Yun menegang. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dengan susah payah meskipun ruangnya terkompresi. Niat pedang yang menentukan mengalir dengan gila-gilaan, dan pedang di tangannya berdengung dan pecah hingga pecah. Pada saat pedang itu hancur, Lu Yun menggunakan niat pedangnya yang tegas untuk membungkus pecahan pedang tersebut. Pergi! Lu Yun berteriak keras, dan pecahan pedang itu terhubung dengan gagang di tangan Lu Yun dan terbang menuju monster itu hanya dengan tubuh bagian atas. Fragmen tubuh pedang yang dibungkus dengan maksud pedang yang menentukan ini seperti peluru, membuat tubuh monster itu bergetar hebat. Secara alami, hal itu mengganggu kekuatan hukum luar angkasa yang diberikan pada Lu Yun dan jiwa hitam. Jadi Lu Yun mengambil kesempatan untuk masuk ke jalan rahasia dan melarikan diri dari tempat benar dan salah bersama jiwa hitam. Ini kedua kalinya Lu Yun dikalahkan oleh monster ini. Malu, namun menguasai hukum dan tidak menguasai hukum itu seperti sebuah celah, dan tidak mungkin untuk melewatinya dengan bakat dan kekuatan. Terlebih lagi, Lu Yun seharusnya beruntung karena monster yang terdiri dari orang-orang Gu ini hanya mengendalikan kekuatan hukum dan belum berevolusi menjadi sebuah domain. Itu hanya ikan di talenan, bisa disembelih siapa saja. Lain kali, aku, Lu Yun, pasti akan menemukan tempatku lain kali. Dia mengucapkan kata-kata kasar, tapi kecepatan kakinya malah meningkat bukannya melambat. Lu Yun dan jiwa gelapnya berlari dengan liar melalui persimpangan jalan, dia tidak ragu-ragu ketika menemukan persimpangan jalan, dan langsung mengikuti pikiran yang sebenarnya di dalam hatinya. Dia masih sangat yakin dengan atribut kesialan Song Yuntian. Benar saja, setelah berjalan melewati 8 atau 9 pertigaan jalan, cahaya redup muncul di depan. Inilah yang diinginkan Lu Yun.
Daripada kembali dengan cara yang sama dengan segala upaya, lebih baik naik kereta api dan memulai dari kaki gunung. Tepat ketika Lu Yun hendak terjatuh, jiwa hitam akhirnya terbangun. Brengsek, Kakak Su, di mana ini? Apa yang kita lakukan? Jiwa hitam melihat ke depannya dan menelan, dan kenapa tubuhku sangat sakit. Rasanya seperti aku terjepit oleh pintu. Kakak Su, kamu tidak melakukan sesuatu padaku saat aku sedang tidur, kan? Lu Yun bahkan tidak repot-repot menjawabnya, hanya menariknya dari punggungnya dan membuangnya. Jiwa gelap, Saudara Su, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Apa yang ibuku katakan memang benar, kawan. Kamu tidak bisa membiarkan dia mendapatkannya dengan mudah, kalau tidak kamu tidak akan tahu bagaimana menghargainya. Lu Yun, yang melompat turun bersamanya, terdiam ketika mendengar ini dan berpikir, apa yang gadis ini pikirkan sepanjang hari. Saudara Su, kenapa kamu melompat turun juga? Jiwa hitam menemukan Lu Yun di sebelahnya yang sedang melakukan pendaratan bebas bersama, dan berkata, kamu tidak tahan dengan kutukan hati nuranimu, jadi kamu melompat turun dan bersiap, untuk menjadi temanku. Lu Yun sekarang menyesal bahwa dia seharusnya meninggalkan orang yang digantung di istana dan membiarkannya tinggal bersama monster itu. Mulut ini benar-benar patah. Dia bisa bersaing dengan Wang Xiaoliu. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini ketika kamu punya banyak waktu luang. Sebaiknya kamu memikirkan cara mendarat dengan selamat dulu. Kata Lu Yun, mendarat, Saudara Su, tidakkah kamu ingin melemparkanku sampai mati? Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku akan mencekikmu sampai mati ketika kamu tidak sadarkan diri. Mengapa harus bersusah payah seperti ini? Lu Yun berkata tanpa berkata-kata. Kalau begitu, Saudara Su, mengapa kamu melemparkanku dari tempat yang begitu tinggi? Jiwa hitam disela oleh Lu Yun di tengah kalimat, aku akan memberitahumu ini setelah kamu selamat dulu. Saat ini, keduanya terjatuh cukup kencang karena akselerasi. Pada saat ini, di darat, Wu Chao, didukung oleh Wu Meiyong, sedang memeriksa situasi anak buahnya. Pada saat ini, di sekelilingnya ada lubang besar satu demi satu, semuanya dibuat oleh keluarga Wu. Bagaimana korbannya? Wu Chao bertanya kepada anggota keluarga Wu yang sedang memeriksa jumlah orang di sampingnya. Tuan, 8 orang tewas tertindih, 4 orang tewas, dan 15 orang luka-luka, 7 di antaranya luka berat, 5 orang kehilangan kemampuan bertarung, dan 2 orang luka ringan. Anggota keluarga Wu yang mengumpulkan mereka menyeka keringat di dahi mereka dan berkata, Zhao Hong, bodoh. Dia benar-benar menggunakan strategi semacam ini untuk berkomplot melawan tenaga kerja dan modal. Jangan biarkan tenaga kerja dan modal menemukan Anda, tenaga kerja dan modal belum selesai dengan Anda. Wu Chao menengadah ke langit dan meraung dengan marah. Lebih baik tidak melihat ke atas. Saat dia melihat ke atas, dia melihat 2 bayangan hitam di atas kepalanya dengan cepat membesar di matanya. Itu sangat cepat bahkan dia punya ide untuk menghindar, tapi tubuhnya bahkan belum mulai bergerak. Kedua bayangan hitam ini sudah memenuhi matanya. Hanya 2 suara tumpul yang terdengar, dan 2 awan jamur kecil yang terbentuk dari debu menelan anggota keluarga Wu nomor 100. Untungnya, ini adalah 2 orang. Jika ini adalah 2 rudal, bom nuklir, anggota keluarga Wu ini bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Anggota keluarga Wu juga bingung, berpikir, mengapa mereka berdua terlambat jatuh. Apakah ini sebuah desersi di surga? Tiba-tiba raungan keras membuat keluarga Wu tersadar dari lamunan mereka, Saudara Su. Akhirnya aku tahu, begitulah caramu memukulku, kan? Hah, itu tidak benar. Kenapa tidak sakit sama sekali? Apakah ada lingkaran sihir di tanah? Ketika dia berada di udara, dia sudah memejamkan mata karena takut, dan dia takut jatuh ke wajah tampannya, jadi dia mendarat dengan punggung menghadap ke tanah. Tentu saja, Wu Chao tidak terlihat di tanah. Tapi Lu Yun, yang memukul Wu Meiyong, melihatnya dengan jelas. Berhenti bicara omong kosong, lari.